Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma wa rasulna fahma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita aturkan, kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam kita mukhtarul hadis nomor 585, khairukum man lam yatruk akhiratahu lidunyahu wala dunyahu li akhiratihi walam yakun kallan 'alan nas. Rawahu Al-Khatib an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, yang artinya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang tidak meninggalkan urusan akhiratnya demi urusan dunianya, dan pula tidak meninggalkan perkara duniawinya demi perkara akhiratnya, dan tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Riwayat Al-Khatib melalui Anas radhiyallahu anhu. Kallan 'alan nas, menjadi beban bagi orang lain. Janganlah seorang meninggalkan perkara akhiratnya karena perkara duniawinya, dan jangan pula yang meninggalkan perkara dunianya karena perkara akhiratnya, agar ia tidak menjadi beban bagi orang lain. Nabi SAW pernah ditanya mengenai dua orang saudara yang salah satunya hanya beribadah saja, sedangkan yang lainnya pergi ke hutan membawa kapaknya mencari kayu bakar untuk dijual, dan ia menjamin saudaranya yang hanya beribadah saja itu. Maka Nabi SAW menjawab bahwa yang paling baik di antara keduanya ialah orang yang mencari nafkah untuk dirinya dan saudaranya. Keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, bahwa untuk mencapai hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, maka seseorang harus melakukan keseimbangan antara bekerja untuk duniawi dan beramal untuk akhiratnya. Kita bekerja untuk kehidupan di dunia, tetapi kita harus beramal untuk kehidupan kita di akhirat. Bahwa dalam mengarungi kehidupan di dunia ini ada tiga tipe manusia. Yang pertama yaitu manusia yang hanya mementingkan kehidupan dunia tanpa menghiraukan kehidupan akhiratnya. Manusia yang seperti ini adalah orang yang berusaha tanpa mengenal lelah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dengan cara mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Yang repot adalah dalam usahanya tidak memperhitungkan halal atau haramnya. Bahkan dengan kata lain, ada yang mengatakan jangankan yang halal, yang haram pun susah. Repot musokatus yang ini. Orang yang hidupnya hanya untuk duniawi saja, sebenarnya dia hanya mengejar kesenangan sementara. Padahal dia lupa bahwa dunia itu fana, dunia itu rusak, dan dunia itu tidak kekal. Tipe manusia yang kedua adalah manusia yang hanya mementingkan akhiratnya saja. Orang yang seperti ini hanya beribadah saja tanpa memikirkan kehidupan dunianya. Dunia dan segala isinya diciptakan oleh Allah untuk mazroah, bercocok tanam guna kesenangan akhirat. Oleh karena itu sangat keliru apabila orang yang hanya beribadah saja tanpa disertai dengan usaha untuk mencapai kesenangan dunia. Dunia ini adalah amanah kepada kita untuk dijaga dan dipeliharanya dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan kita dan kelak generasi yang akan datang. Tipe yang ketiga adalah manusia yang berkarya untuk dunia dan beramal untuk akhirat. Salah satu konsep dalam menggapai dunia dan akhiratnya adalah berkaryalah untuk dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratnya seakan-akan kamu akan mati esok hari. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu dar akhirata wala tans
nafsa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Menurut Imam Ibnu Katsir bahwa ayat ini menjelaskan tentang pentingnya menggunakan harta benda untuk menambah ketaatan kepada Allah supaya mendapatkan pahala kelak di akhirat, serta tak melupakan urusan duniawinya dengan menempatkan hak orang lain yang harus diberikan baik kepada Tuhannya, dirinya, bahkan kepada keluarganya. Dapat kita ketahui bahwa akhirat sangat penting, namun dunia tak kalah penting. Ibadah merupakan keharusan, begitu juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga juga termasuk kewajiban. Keduanya harus saling melengkapi dan tak bisa dipisahkan satu sama lain. Sholat penting, namun tak ada alasan untuk meninggalkannya hanya gara-gara alasan bekerja dan lain sebagainya. Islam mengajarkan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, terutama umat Islam harus tangguh dalam berbagai bidang, tak hanya dalam urusan akhirat saja, namun segala lini kehidupan, baik sosial, budaya, maupun ilmu pengetahuan, sehingga mampu berdiri sendiri, tak bergantung pada orang lain. Doa yang sering kita panjatkan di akhir doa adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa yang mencakup permohonan kita untuk diberikan dunia yang hasanah dan akhirat yang hasanah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan beruntung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.